Orang-orang yang mudah menghalalkan darah orang lain. Kata Nabi dalam hadisnya, cuma 3 darah manusia itu yang halal, itu cuma 3 untuk dibunuh. 1, orang yang memerangi kita. Orang yang memerangi kita, kemudian kita perangi dan kemudian mati dia, itu tak salah dan darah dia halal. Yang kedua, orang yang memang membunuh. Maka pembunuhan terhadap orang pembunuh, pembunuhan terhadap orang yang telah membunuh, maka hukum qisas itu berlaku. Dalam Islam tak sah. Hanya saja dalam undang-undang tak boleh. Itu tak boleh kalau dah dibunuhnya keluarga kita tak boleh juga dia. Masuk penjara sajalah. Nah, itu bahasanya. Tapi dalam Islam tidak. Darah dibayar dengan darah, nyawa dibayar dengan nyawa. Biar adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Biker Subuhan Pekanbaru mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya silaturahmi nasional Biker Subuhan Indonesia yang pertama, tanggal 5 sampai 6 Oktober di Kota Tasikmalaya dengan tema Persatuan Indonesia. Semoga sukses dan berkah. Biker Subuhan Pekanbaru, hijrah berjamaah istiqomah. Born to right to Jannah. Dari masjid kita jaga NKRI. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bekerja sama dengan orang Yahudi, Nasrani. Tujuannya apa? Bagaimana caranya menggoyangkan baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai saking seriusnya mereka ingin membunuh Nabi, tidak hanya sekedar mengingkari sunnah Nabi, tidak hanya sekedar mengingkari risalah Nabi, tapi yang mereka ingkari adalah bahkan mereka membangun masjid khusus untuk menghancurkan baginda Nabi. Mereka bangun masjid untuk memecah Islam. Mereka bangun masjid untuk membunuh Nabi. Namanya Masjid Dirar. Bahkan Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah tulis tentang masjid tersebut, jangan kalian datang ke masjid tersebut. Itu masjid tujuannya untuk memusuhi umat muslim, lita'tadu. Sehingga Nabi ketika perang Tabuk diperingatkan oleh Allah, balik dari perang Tabuk hancurkan masjid tersebut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, artinya apa? Artinya apa? Salah satu yang bisa membatalkan syahadat manusia adalah munculnya kelompok-kelompok yang mengingkari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama. Yang kedua, mereka yang mengingkari sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mereka yang mencela baginda Nabi Muhammad SAW. Ketiga-tiga karakter ini jika tertanam dalam diri seseorang, maka sadarlah bahwa mereka sedang berada pada posisi pembatalan syahadat. Atau mungkin syahadat mereka batal, tidak mengeluarkan mereka daripada Islam, tetapi mereka terjerumus dalam perbuatan kufur. Bahkan oleh Abdul Wahab dalam kitabnya Nawaqidul Islam dikatakan pada nomor yang ke-8 itu, pada nomor yang ke-7 itu dikatakan bahwa mereka orang-orang munafik itu sengaja memprovokasi orang-orang masyarakat yang lain untuk kemudian mengingkari Nabi. Dan itu disebutkan bisa membatalkan Islam atau keislaman mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka baginda Nabi Muhammad SAW dalam ayat itu adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi cuman bagi tahu, ini loh contoh karakter yang baik, ini loh contoh akhlak yang baik. Ternyata semasa Nabi hidup saja itu masih banyak yang tidak bisa, bahkan mohon maaf menolak akhlak-akhlak yang mulia yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu kelompok yang besar muncul pada masa Daulah Abbasiyah itu disebut dengan kelompok ingkar sunnah. Hari ini kelompok ingkar sunnah itu ada. Mereka yang tak percaya kepada Nabi. Apa kata mereka? Nabi Muhammad itu manusia, maka dia bisa salah dan bisa betul. Jadi kami tidak percaya dengan apa perkataan Muhammad, dan kami tidak bisa pegang perkataan Muhammad. Karena Muhammad itu mungkin salah. Karena Muhammad mungkin dusta. Dan termasuk salah satu hari ini saya temukan di Riau. Ada satu kelompok yang memang ternyata penganut ingkar sunnah di Riau. Dan itu berbahaya sekali. Hanya saja mungkin mereka tidak sebesar kelompok yang lain. Tetapi ketika mereka mengusik orang lain, mengajak untuk mencela, mencaci dan memaki baginda Nabi Muhammad SAW, mengingkari. Kalaulah sekedar tidak mengikuti sunnah Nabi, itu mungkin tidak dipermasalahkan. Bahkan tak dosa.
Tetapi ketika mereka mengingkari sunnah Nabi, maka disinilah persoalannya berkaitan kepada akidah dia. Bisa rusak. Maka disebutkan dalam kitab tersebut Nawaqidul Islam, nomor 7-nya adalah mereka rusak keislaman mereka. Kemudian yang ke-18, ada orang-orang yang mengkafirkan orang Islam, mengkafara fahuwa kafir, kata Allah, yang mengkafirkan orang-orang yang sudah jelas keislamannya, kemudian dikafirkan, fahuwa kafir. Sudah berlalu, ada kejadian yang unik, bahkan seorang ustadz mampu mengkafirkan ustadz yang lain, dan itu viral, dan saya kira itu bisa menjadi contoh bagi kita yang tidak perlu kita ikuti. Kenapa? Karena Allah sangat mengancam, mengecam perbuatan orang-orang yang suka mengkafirkan orang lain. Salah satu perbuatan yang suka mengkafirkan orang lain ada perbuatan yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Khawarij itu suka mengkafirkan orang. Maka kata kaum Khawarij itu yang tak sejalan dengan mereka kafir. Ali bin Abi Thalib kafir. Ali bin Abi Thalib kafir. Kemudian Muawiyah kafir. Aisyah kafir. Abdullah bin Umar kafir. Abdullah bin Abbas kafir. Ibnu Mas'ud kafir. Dan lain sebagainya. Abu Musa al-Asy'ari dibilang kafir. Karena orang-orang yang masuk dalam kelompok Ali dan Muawiyah itu oleh kelompok Khawarij disebut dengan kafir. Kenapa? Karena mereka bertahkim atau berhak mengambil hukum bukan dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini salah satu sarana. Ketika kaum Khawarij itu menjadi orang yang keluar dari barisan Ali, mereka langsung berpatokan dan berpedoman pada satu hal, Al-Quran dan hadis. Yang tak kembali kepada Quran dan hadis bukan dari golongan kami. Bahkan mereka mengambil hukum hanya kepada Al-Quran tapi tidak dengan hadis. Itu karakter-karakter orang-orang yang Khawarij. Suka mengambil kesimpulan tersendiri. Sehingga mereka tak sejalan dengan kita ketika ada orang yang mengatakan berambil hukum dengan hadis Nabi, itu tak sejalan dengan orang-orang Khawarij. Bahkan mohon maaf, mereka rela membunuh yang sama dengan mereka. Yang tidak sama dengan mereka itu akan mereka bunuh, kaum Khawarij. Saking sadisnya. Sehingga Ali bin Abi Thalib ketika itu melihat perbuatan kaum Khawarij yang begitu brutal, maka kemudian apa kata Ali bin Abi Thalib? Ayo kita putar ke perbatasan Harura. Sampai di perbatasan Harura terjadi satu perang yang disebut dengan perang Nahrawan. Dibantai sama Ali semua, dibunuh sama Ali semua. 12.000 lebih para kaum Khawarij dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat mengatakan tersisa 10 orang. Tapi dalam riwayat yang lain seperti yang disampaikan oleh Ibnu Katsir itu tidak ada yang tersisa. Tapi dalam Ibnu Hisham tersisa 10. Kelak yang 10 orang ini kata Ibnu Hisham mereka masuk ke salah satu perang yang terjadi dan ikut membunuh daripada anak daripada Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Husain di Karbala. Kenapa mereka mengkafirkan orang? Karena tak sejalan dengan mereka. Kenapa mereka mengkafirkan orang? Karena mereka menganggap orang-orang yang itu telah menduakan Al-Quran, telah menduakan Allah, telah mengambil hukum selain daripada hukum Al-Quran. Apa dalil mereka? Kata Allah dalam Al-Quran, orang yang mengambil hukum selain daripada hukum Allah atau Al-Quran, faqad kafara. Mereka sudah kafir. Itu terlalu picik gaya berfikir mereka. Tetapi yang ikut itu kaum Khawarij, itu di perbatasan Harura itu, di perbatasan orang-orang di pinggiran-pinggiran daerah Irak itu, Kufah, yang ikut itu yang orang-orang pinggiran. Orang-orang yang mohon maaf, awam dengan ilmu agama, ketika dipaksa didoktrin dengan bahaya-bahaya tersebut, didoktrin dengan nilai-nilai Al-Quran, maka mereka termakan. Sehingga yang datang itu yang kemudian ganas, yang mereka taunya bunuh saja, jihad saja. Bagi kaum Khawarij itu bagi mereka. Sehingga tak salah ketika kejadian di Saudi Arabia, pembasmian semua bentuk peninggalan-peninggalan kerajaan ketika itu, termasuk peninggalan-peninggalan makam-makam yang kemudian dihanguskan dan dibersihkan, itu tak salah. Karena memang ketika itu ada neo-neo Khawarij yang bermunculan. Kelompok-kelompok yang disebut dengan Khawarij dihabisi semua mereka. Mereka habisi semua peninggalan-peninggalan biar tidak ada pengkultusan bagi mereka. Dan lain sebagainya. Kembali kepada poin tadi. Orang-orang yang mudah mengkafirkan orang lain. Orang-orang yang mudah menghalalkan darah orang lain. Kata Nabi dalam hadisnya cuma 3 darah manusia itu yang halal, itu cuma 3 untuk dibunuh. 1, orang yang memerangi kita. Orang yang memerangi kita kemudian kita perangi dan kemudian mati dia, itu tak salah dan darah dia halal.
Yang kedua, orang yang memang membunuh. Maka pembunuhan terhadap orang pembunuh, pembunuhan terhadap orang yang telah membunuh, maka hukum qisas itu berlaku. Dalam Islam tak salah. Hanya saja dalam undang-undang tak boleh. Nah, itu tak boleh kalau dah dibunuhnya keluarga kita tak boleh bunuh dia. Masuk penjara sajalah. Nah, itu bahasanya. Tapi dalam Islam tidak. Darah dibayar dengan darah. Nyawa dibayar dengan nyawa. Biar adil. Dan yang ketiga, irtadda an dinihi. Irtadda an dinihi maksudnya adalah mereka yang keluar daripada Islam. Murtad. Halal darah dia untuk kita bunuh. Tapi itu dalam Islam. Dalam undang-undang tidak boleh. Di dalam negara Republik Indonesia, orang yang keluar daripada Islam itu dijaga oleh undang-undang. Hak memilih agama. Jadi terserah orang mau memilih agama sekalipun dia keluar daripada Islam, kemudian dia masuk ke agama Kristiani, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, itu terserah. Itu haknya mereka masing-masing. Tetapi dalam Islam tidak. Yang sudah keluar daripada Islam, maka darah dia halal untuk dibunuh. Artinya apa? Itu yang diperbolehkan di dalam Islam. Tapi terlepas daripada itu, tak ada yang diperbolehkan daripada apapun alasannya, tidak diperbolehkan. Maka kalimatnya dalam hadis Nabi, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun. Orang yang menyakiti hati muslim itu fasik, yang kemudian membunuh orang-orang muslim kufur. Mereka sudah terjerumus dalam kekafiran. Kemudian yang ke-19, beribadah bukan kepada Allah. Kita sudah paham konteks ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Orang-orang yang beribadah bukan kepada Allah, itu jelas tujuannya bukan untuk Allah. Jelas Allah tak suka. Jelas mereka setelah menduakan Allah. Jelas mereka sedang menjadikan Allah itu kawan. Ada orang lain yang dijadikan dia Tuhan baru. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini berbahaya. Karena hari ini kita melihat sekian banyak sekali atau banyak sekali orang-orang yang mentuhankan selain daripada Allah. Kemudian 20 yang terakhir daripada perkataan Said Ahwa, yang bisa membatalkan syahadat manusia itu adalah syahadat orang-orang yang berislam atau orang-orang muslim. Yang ke-20 itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan syirik kecil. Ternyata syirik kecil itu mampu merusak daripada syahadat. Kenapa? Syirik kecil jauh lebih berbahaya daripada syirik besar. Syirik besar mereka mempertuhankan manusia, jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Itu nampak. Tapi sementara syirik kecil tak nampak. Syirik kecil itu letaknya di hati. Riya, sum'ah, takabur, dan lain sebagainya. Ujub. Itu bagian daripada perbuatan syirik kecil yang tertanam di dalam hati manusia. Sehingga kata Hasan al-Basri, yang paling berat bagi manusia, bagi orang yang berislam adalah ketika mereka terjangkit perbuatan syirik kecil. Ternyata perbuatan syirik kecil oleh para ulama bisa menyebabkan mereka membatalkan syahadat mereka dan bisa menyebabkan mereka keluar daripada Islam. Bahkan perbuatan amal ibadah mereka yang mereka lakukan selama hidup mereka, karena mereka tergelincir dalam perbuatan syirik kecil, mereka terjerumus, tergelincir dalam syirik kecil. Apa kata para ulama? Mereka orang-orang yang amal ibadah dia tidak akan pernah diterima oleh Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain itu disebut sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa membatalkan atau menggugurkan amal ibadah. Salah satu di antara sekian 6 tersebut adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan syirik kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka penting bagi kita untuk memahami hal-hal demikian agar kita bisa selamat. Bagaimana kita menjaga syahadat kita. Bahkan Syekh Muhammad Abdul Wahab At-Tamimi mengatakan yang harus dijaga dari hal-hal yang membatalkan keislaman itu, paling tidak yang membatalkan keislaman seseorang itu ada 10 kata dia. 10 itu tak sedikit Pak, banyak. Bukan. Jadi kehidupan kita ini harus mikir-mikir. Memang harus cerdas. Setiap melangkah kita berpikir salahkah atau tidak. Setiap kita melangkah kita berpikir. Kenapa? Kita takut setiap jalan itu ada pakunya. Sehingga ketika kita berjalan kaki kita tertusuk dengan paku. Apa yang kita maksud adalah setiap orang ketika berpikir setiap jalan itu ada paku, maka dia mesti akan berhati-hati daripada jalan dia. Sama. Kalaulah kita tahu hal-hal yang membatalkan syahadat kita, keislaman kita, itu mesti manusia itu akan berjalan melakukan ibadah itu pelan-pelan dan hati-hati. Kenapa?
karena dia takut terjerumus dalam pembatalan keislaman, begitu juga yang bisa membatalkan syahadat dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan apa yang disampaikan oleh Said Hawa dalam kitab Akidah yang dinukil oleh Profesor Dr. Yunhar Ilyas tentang yang membatalkan syahadat, 20 poin tersebut bisa kita tanamkan dalam diri kita untuk menjadi penjaga agar kita berhati-hati dalam melangkah dan kita tak terjerumus dalam akidah yang salah, tidak terjerumus dalam akidah yang batal, tidak terjerumus dalam iman yang rusak, dan kita selamat dan kita tergolong orang-orang yang sedikit tapi selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal al-muslimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wal riya' wan nifaq wa kullu ma yudina ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.